Apakah Anda adalah salah satu orang tua yang menginginkan putra-putri Anda lolos menjadi salah satu calon taruna di sekolah kedinasan? Apakah putra-putri Anda saat ini masih mengenyam pendidikan di bangku SMA? Jika iya, tonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tips bagaimana mengarahkan putra-putri Bapak Ibu sekalian yang masih berada di bangku SMA untuk bisa meraih cita-cita menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan dan para orang tua, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu dan teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Imade Putra. Saya merupakan alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan dan merupakan ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai 6 tips yang harus dilakukan untuk bisa lolos menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Baik, jadi yang pertama, tips yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah menargetkan rata-rata nilai rapor atau ijazah. Nah, di sini mungkin bagi anak-anak Bapak Ibu yang masih berada di kelas 10, Bapak Ibu harus sudah bisa melakukan doktrin untuk memasang target ya untuk mendapatkan nilai rata-rata rapor minimal 7, begitu juga nilai ijazahnya. Kenapa hal ini begitu penting? Karena nilai rapor minimal 7 dari semester 1 sampai dengan semester 6 atau nilai ijazah rata-rata mendapatkan nilai 7 merupakan salah satu persyaratan penting untuk bisa mendaftar di sekolah kedinasan. Jadi kalau berada di bawah nilai 7, anak Bapak Ibu tidak bisa mendaftar. Maka dari itu pentingnya untuk bisa memasang target untuk mendapatkan nilai rata-rata minimal 7. Kemudian, jika anak Bapak Ibu sudah menginjak kelas 11, maka mulailah membentuk fisik dan menjaga kesehatan tubuh. Mengapa hal ini begitu penting? Karena membentuk fisik itu tidak bisa instan. Perlu waktu jauh-jauh hari sebelum mendaftar. Karena di tes sekolah kedinasan itu ada yang namanya tes fisik atau tes kesemaptaan. Maka dari itu, di kelas 11 ini sangatlah enak untuk melakukan yang namanya pembentukan fisik. Mulai melakukan jogging, kemudian sit up, push up, sateran. Karena hal-hal seperti itulah yang nanti akan diujikan pada saat menghadapi tes kesemaptaan di sekolah kedinasan. Dan di sini juga saya menghimbau kepada putra-putri, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melakukan yang namanya pre-medical check-up di rumah sakit TNI atau Polri. Apa tujuan kita melakukan medical check-up ini? Yang pertama, untuk mengetahui kondisi fisik dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang tidak ada masalah, berarti bisa lanjut mendaftar. Tetapi yang dikhawatirkan di sini kan kalau ada masalah. Jadi kalau ada masalah, masih ada 1 tahun waktu untuk melakukan penyembuhan, sehingga harapannya nanti anak Bapak Ibu pada saat berada di fase tes kesehatan, kondisi fisik dari anak-anak Bapak Ibu sekalian sudah dalam kondisi prima sehingga mendapatkan poin yang maksimal ya. Kemudian kita masuk, jika anak Bapak Ibu saat ini berada di kelas 12, maka pada saat semester genap Bapak Ibu harus sudah mencari yang namanya bimbingan belajar untuk perekrutan seleksi calon taruna di sekolah kedinasan ya. Jadi jangan salah mencari bimbingan belajar. Kalau ingin mendaftar di universitas, maka carilah bimbingan belajar universitas. Tapi kalau anak Bapak Ibu ingin mendaftar dan melanjutkan ke jenjang sekolah kedinasan, maka carilah bimbingan belajar yang khusus membimbing anak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri di seleksi sekolah kedinasan. Kita menuju ke slide berikutnya, ya. Di mana tips yang kedua yaitu mengetahui tahapan tes yang akan dihadapi. Layaknya kita mau berperang kan kita harus tahu nih medannya itu seperti apa, musuhnya seperti apa ya Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita bisa mempersiapkan strategi jitu untuk memenangkan pertempuran. Nah, di sini saya ingin memberikan salah satu contoh ya, bahwa di tahapan seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan baik IPDN, STAN, kemudian Kemenhub, itu memiliki tahapan seleksi yang sama ya. Dan di sini saya mengambil contoh di seleksi sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, di mana tahap 1 yaitu pendaftaran seleksi administrasi. Nah, di sini nanti akan dicek nilai rapor dari
anak Bapak Ibu sekalian. Berikut juga dengan nilai ijazahnya ya. Jadi nanti bisa dipakai salah satu nih. Kalau misalnya mau pakai nilai rapor bisa jika ijazahnya belum keluar. Tetapi jika ijazahnya sudah keluar, maka nilai ijazah itu yang akan digunakan. Dan di sini kalau berada di bawah 7, maka tim verifikator akan langsung menggugurkan kalian. Maka pentingnya untuk bisa menargetkan nilai 7 bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian seleksi tahap kedua yaitu tes seleksi kompetensi dasar atau tes SKD. Di tes ini paling banyak orang-orang gugur ya, bukan karena mereka bodoh teman-teman, tetapi karena kurangnya persiapan dalam hal penguatan materi dan mental. Makanya itu pentingnya untuk bisa mengikuti bimbingan belajar supaya menguatkan materi dan mental kita dalam hal menghadapi seleksi di sekolah kedinasan. Itu tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu tes kesehatan dan kesetaraan, dan tes keempat adalah tes psikotes dan wawancara. Jadi seperti itulah 4 tahapan tes yang akan anak-anak Bapak Ibu lalui jika ingin mendaftar di sekolah kedinasan. Baik, kemudian tips yang ketiga yaitu ketahui aturan dan ketentuan dari tahapan tes ya. Nah, jadi ketentuan dari tes seleksi kompetensi dasar ya, yaitu tes yang kedua setelah tes administrasi, di mana nanti anak Bapak Ibu akan disodorkan 110 soal ya, yang terdiri dari 3 materi ini, yaitu tes wawasan kebangsaan 35 soal, tes intelijensia umum 30 soal, tes karakteristik pribadi 45 soal. Ini materi yang nanti akan diujikan. Dan ketentuannya adalah untuk tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensia umum, nilai benar akan mendapatkan poin 5. Tetapi jika nilai tidak menjawab atau salah, maka akan mendapatkan nilai 0. Jadi saya harapkan tetap saja menjawab ya. Siapa tahu jawaban dari anak Bapak Ibu nanti benar ya. Jangan sampai tidak menjawab. Kemudian ketentuan untuk tes karakteristik pribadi adalah setiap jawaban itu semuanya benar. Tetapi ada tingkatan-tingkatan poinnya dari rentan 1 sampai dengan 5. Jawaban yang paling benar akan mendapatkan poin 5. Jadi seperti itu ya untuk tahapan tes SKD mengenai struktur soal yang akan diujikan dan ketentuan dalam menjawab soalnya mengenai poinnya ya. Baik, kemudian petakan materi yang akan dipelajari. Berikut ini adalah tips yang keempat ya. Nah, dalam mempelajari materi, baik itu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi, materinya sangat luas Bapak Ibu. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu harus sudah mensiasati dengan merancang rencana belajar terlebih dahulu ya. Jangan terburu-buru langsung belajar, tetapi rancang dulu nih, apa sih yang harus saya lakukan dalam hal belajar menghadapi seleksi sekolah kedinasan. Nah, jadi kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh peserta CPNS ataupun sekolah kedinasan, biasanya mereka itu langsung belajar untuk menjawab soal tanpa mempelajari materi terlebih dahulu. Jadi biasanya tuh ya, kebanyakan orang, saya pun juga melakukan seperti itu. Dulu biasanya males belajar, mau langsung jawab aja, mau tahu nilai saya itu berapa, ya. Sebenarnya itu salah. Jadi belajar dulu, kemudian sudah mulai bisa, baru melakukan tryout. Dari tryout itu kita akan mendapatkan nilai. Dari nilai itu kita baru bisa merencanakan strategi berikutnya. Ya, jika masih kurang, kurangnya di mana? Progres apa yang harus saya lakukan? Jadi seperti itu ya. Belajar dulu, baru melakukan tryout. Nah, jadi dalam hal penguatan materi, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan putra-putrinya untuk bisa membuat bagan seperti ini ya. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan itu ada materi nasionalisme, integritas, bela negara, bahasa Indonesia. Itu materinya sangat luas sekali Bapak Ibu ya. Nah, disinilah pentingnya untuk bisa mengklasifikasinya menjadi bentuk bagan seperti ini, supaya belajarnya lebih sistematik dan membuat fokus serta terarah. Jadi kalau sudah fokus, terarah, anak Bapak Ibu tidak akan bingung dalam hal belajar ya. Berikut juga dengan tes intelijensia umum. Ada 3 materi yang akan diujikan, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Dan harus dipecah-pecah nih, ya. Seperti contoh kemampuan verbal, ada analogi, silogisme, analisis, ya. Kemudian kemampuan numerik, lain-lainnya. Jadi seperti itu, pecah seperti ini supaya lebih gampang dalam belajar, ya. Nah, kemudian untuk tes karakteristik pribadi, kisi-kisinya itu ada 6. Yang pertama yaitu pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, ketiga sosial budaya, keempat teknologi informasi dan komunikasi, kelima profesionalisme, keenam anti radikalisme.
Kemudian tips yang kelima yaitu pelajari soal fit report tahun lalu. Apa sih fit report itu? Jadi fit report itu adalah soal-soal yang muncul tahun lalu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kira-kira kita bisa mendapatkan fit report ini di mana sih? Nah, jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dengan cara mengikuti akun media sosial yang bertemakan CPNS, P3K, ataupun sekolah kedinasan. Banyak sekali itu di media sosial ya. Kemudian kedua, mendownload aplikasi simulasi tryout ya. Jadi mendownloadnya ini bisa dilakukan di Google Play Store ataupun di App Store, bisa di website untuk bisa melakukan simulasi mengenai soal-soal yang akan diujikan. Kemudian yang ketiga, bergabung di grup CPNS, P3K ataupun sekolah kedinasan di media sosial. Membeli buku tryout. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu untuk bisa berinvestasi kepada anak-anaknya dalam hal membelikan buku tryout. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui materi-materi apa saja yang akan keluar, dan yang kedua, supaya anak Bapak Ibu tidak salah belajar. Jadi jangan sampai belajar sesuatu yang tidak keluar dalam hal seleksi sekolah kedinasan ya, itu tujuannya. Yang kedua, tentunya untuk memotivasi supaya anak Bapak Ibu selalu belajar dalam hal mempersiapkan diri ya. Kemudian yang kelima yaitu bergabung di bimbingan belajar. Sebelum lanjut, di sini saya ingin merekomendasikan kepada teman-teman untuk bisa mendapatkan paket belajar pro dari aplikasi Kita Lulus. Kita Lulus Belajar Pro adalah pionir yang menyediakan program-program belajar interaktif dan eksklusif dengan berbagai video pembelajaran dan tryout untuk persiapan siswa menempuh seleksi akademik seperti CPNS, P3K Guru, PPG, BUMN, dan sekolah kedinasan. Keistimewaan dari paket Kita Lulus Belajar Pro, teman-teman akan mendapatkan full akses puluhan video pembelajaran materi tes sekolah kedinasan, CPNS, P3K sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Dibimbing oleh tentor profesional dan berpengalaman, mendapatkan 5.000 soal tryout berbasis CAT, gabung komunitas premium untuk berdiskusi dan berjejaring menyiapkan strategi lolos, akses belajar praktis dan fleksibel melalui aplikasi Kita Lulus. Pembelajaran ini kalian bisa dapatkan dengan harga mulai 99.000 untuk 3 bulan berlangganan, dan daftar sekarang melalui link berikut. Kemudian tips yang keenam, membuat alur belajar dan tryout. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman dulu bahwa pendaftaran dari sekolah kedinasan setiap tahunnya itu selalu dibuka pada bulan April ya teman-teman ya. Ini proses pendaftaran. Kemudian seleksi tahap awal itu biasanya dilakukan di bulan Mei dan Juni. Kemudian seleksi lanjutan akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus. Ya, ini berlanjut ya teman-teman ya. Kemudian pengumuman kelulusan akan diumumkan bulan September. Jadi ini adalah timeline untuk perekrutan taruna di sekolah kedinasan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Yang harus kita lakukan adalah H-3 bulan dulu ya, H-3. Kita kembali dulu dari yang tadi. Nah, ini H-3. H-3 kan bulan Februari dari bulan Mei Juni ini ya, teman-teman ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah fokus pada pengenalan materi, latihan-latihan soal ringan dan sedang, kemudian konsisten melakukan tryout 2 kali seminggu ya. Kemudian langkah berikutnya di H-2 sebelum pelaksanaan tes, teman-teman harus fokus dulu dalam hal pendalaman materi, kemudian mulai mencoba untuk latihan soal sulit, kemudian belajar membaca cepat pada tes wawasan kebangsaan dan tes karakteristik pribadi. Kenapa harus belajar membaca cepat, teman-teman? Karena untuk 2 subtes ini, yaitu TWK dan TKP, soal dan jawabannya sangat panjang-panjang dan hampir-hampir mirip. Maka dari itu harus mulai membiasakan diri untuk membaca cepat ya. Kemudian belajar mengenai trik cepat dalam menghadapi tes intelijensia umum. Trik cepatnya ini yaitu seperti hitung cepat ya, kemudian matematika dasar, persamaan analogi, itu harus kalian pahami. Kemudian menuju H-1 bulan sebelum tes, teman-teman harus fokus dalam penguatan materi ya. Tadi di sini fokus pengenalan materi yang ringan, kemudian pendalaman materi yang ringan, di sini baru penguatan materi ya. Kemudian lakukan tryout 1 minggu 2 sampai dengan 3 kali. Kemudian fokus meningkatkan durasi pengerjaan soal, baik durasi waktu, kemudian durasi kecepatan dalam menjawab ya. Kemudian di H-1 minggu sebelum tes, teman-teman harus memastikan materinya itu sudah hatam betul ya di kepala kalian. Kemudian try out setiap hari
fokus peningkatan durasi pengerjaan soal maksimal 40 detik per soal ya. Jadi di sini kalian akan diberikan waktu 110 menit ya. Jadi maaf ya, 100 menit maksud saya. Kemudian kalau kita kalikan per detik, teman-teman akan mendapatkan 6.000 detik ya. 6.000 detik dibagi 110 soal. Maka satu soal teman-teman harus menyelesaikan kurang lebih 57 detik ya. Jadi di sini target kita adalah 40 detik per soal. Tetapi di sini saya harapkan sih teman-teman bisa menjawab 10 detik dulu ya untuk setiap soalnya. Maksimalnya itu 40 detik. Jadi dalam belajar itu 40 detik dulu, kemudian 30 detik, 20 detik, 10 detik. Jadi ada progres dalam durasi peningkatan dalam hal menjawab pertanyaan ya. Kemudian di H-1 tes kalian harus sudah mulai berhenti dalam hal belajar ya. Dilarang belajar keras. Kemudian buat pikiran nyaman, senang dan tidak stres. Boleh belajar tapi hanya review-review singkat saja teman-teman ya. Jadi jangan kalian belajar dengan keras supaya apa? Supaya besoknya kalian tidak stres, pikiran kalian plong dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini sudah saya buktikan, di mana H-1 sebelum saya tes, saya tidak belajar sama sekali, dan besoknya saya mendapatkan peringkat 1 pada saat seleksi penerimaan calon taruna. Hai teman lulus, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan dari Belajar Pro? Yang pertama, tryout CPNS, PPPK, BUMN, dan PPG. Ada lebih dari 3.000 soal tryout yang bisa membantu kamu meningkatkan pemahaman dan persiapan dalam melaksanakan tes CPNS, PPPK, BUMN, PPG, dan lainnya. Yang kedua, rekaman video pembelajaran CPNS, PPPK, BUMN, dan PPG. Video ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui genggaman tangannya. Yang ketiga, komunitas diskusi premium di dalam aplikasi. Di dalam komunitas ini, setiap anggotanya bisa bertanya, berdiskusi, berinteraksi, dan berbagi pengalaman dengan sesama peserta Belajar Pro. Serta, dapatkan juga tips langsung dari para ahli dan rekan-rekan sesama peserta Belajar Pro. Yang keempat, bonus live class. Dapatkan bonus menarik berupa 3-10 sesi live class khusus untuk SKD CPNS. Live class ini akan memberikan kesempatan untuk belajar secara interaktif dengan para pengajar ahli yang memungkinkan kamu untuk bertanya langsung kepada guru atau mentor. Tunggu apa lagi? Yuk beli paket Belajar Pro di Kita Lulus sekarang dan kejar mimpimu menjadi seorang ASN.